bahwa pelaku utama pembunuhan adalah saudara Midol. Ahmad Midol. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus tentang pembunuhan yang terjadi di daerah Gresik, Jawa Timur. Kasus pembunuhan ini menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh pihak kepolisian. Terlebih, ada salah satu saksi yang ditemukan tidak bernyawa, dan ini menambah misteri pada kasus ini. Oh ya guys, secara pribadi, gua ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Yuk guys, kita simak videonya. Kisah ini berawal dari sebuah keluarga kecil yang berada di Desa Iman, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Keluarga kecil itu adalah Mahfud, berusia 42 tahun, dan istrinya Wardatun Thoyibah, atau biasa dipanggil Datun, berusia 28 tahun. Dari pernikahan keduanya, mereka telah dikaruniai satu orang putri yang masih berusia 2,5 tahun. Diketahui jika pasangan suami istri ini membuka sebuah usaha menjadi agen BRI Link dan juga konter pulsa yang diberi nama Kafut Sel. Banyak warga yang bertransaksi dan menabungkan uangnya di agen yang mereka buka. Namun, kebahagiaan keluarga kecil itu berubah menjadi duka lantaran Datun ini ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya. Kejadian mengerikan itu pada saat bulan Ramadan, tepatnya hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024. Saat itu jam 3 pagi. Kala itu ibu dari Mahfud yang bernama Huzaini berusia 65 tahun, yang rumahnya bersebelahan, datang ke rumah, lalu mengetuk-ngetuk pintu rumah. Namun tidak ada respon dan sang ibu pun kembali ke rumahnya. Memasuki jam 5 pagi, Mahfud yang tertidur di ruang tamu terbangun dan baru menyadari jika dirinya terlambat makan sahur, lalu bergegas mencari sang istri hendak membangunkannya. Pada saat di dalam kamar itulah Mahfud sangat terkejut menemukan istrinya dalam kondisi tertelungkup di bawah tempat tidur dengan keadaan bersimbah darah. Sementara anaknya yang berusia 2,5 tahun itu yang tidur bersama dengan sang ibu turut mengalami luka pada bagian kakinya. Jika melihat luka tersebut akibat sabetan senjata tajam, Mahfud bergegas pergi ke rumah kakaknya yang berada tidak jauh dari rumahnya. Dia pun memberitahu kondisi sang istri. Sontak saja keluarga menjadi panik dan langsung melihat kondisi Datun di kamar. Dan saat dibalikan terdapat 3 luka tikaman yang ada pada bagian leher dan dada korban. Untuk memastikan kondisi dari Datun, pihak keluarga segera memanggil seorang bidan untuk mengecek kondisinya. Dan setelah bidan mengecek nadinya, Datun pun dinyatakan sudah meninggal dunia. Lalu anak 2,5 tahun itu segera dibawa menuju ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Namun anehnya, setelah mendapati sang istri meninggal dunia, Mahfud sang suami meminta keluarga untuk segera memandikan jasad dari sang istri dan ditutup menggunakan jarik. Pada sisi lainnya, warga yang mendapati kejadian itu pun langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Setibanya polisi di lokasi kejadian, pihak kepolisian pun sangat kesulitan melakukan olah TKP guna mencari petunjuk atas kematian dari Datun. Lantaran tubuh Datun ini sudah berpindah tempat dan kondisi TKP pun sudah bersih, yang membuat polisi harus bekerja ekstra keras guna menemukan jejak dari pelaku kejahatan yang mungkin saja masih tertinggal di lokasi kejadian. Hasil olah TKP, polisi menemukan sebuah sarung sajam tanpa isi yang tergeletak di atas kasur, sementara laci lemari dan sekeliling kamar pun terlihat sangat berantakan. Pada kasus kematian dari Datun, pihak kepolisian mendapatkan sedikit petunjuk yang diduga sebagai motif kematian dari korban. Polisi mendapatkan informasi jika ponsel milik Mahfud dan uang nasabah sebesar 160 juta rupiah telah hilang, sehingga menguatkan dugaan
jika kasus kematian dari Datun adalah perampokan yang disertai dengan kekerasan. Selain itu, pintu belakang rumah dalam kondisi terbuka dan ditemukan adanya bekas congkelan di pintu tersebut. Diduga kuat pelaku kejahatan masuk dari sana. Beberapa petunjuk itulah menguatkan dugaan jika kasus ini adalah kasus perampokan. Pihak kepolisian menggali informasi dari pihak keluarga, terutama saksi utama yaitu Mahfud, suami korban, dan anak korban. Namun, untuk anak korban, polisi sulit menggali informasi lantaran belum lancar berbicara. Dari kesaksian Ibu Husaini, awalnya dirinya menyangka jika menantunya itu digigit ular karena adanya lubang pada leher korban. Sementara dari keterangan Mahfud, dia mengaku tidak tahu apa yang terjadi karena sedang tidur dan hanya mengetahui pada saat istrinya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Mahfud menyangka jika sang istri ini melakukan bundir. Tak lihat, saya cerita di bawah tempat itu dengan banyak cara. Guna mencari petunjuk, pihak kepolisian pun memeriksa saksi. Terhitung ada 10 orang yang diperiksa. Namun hasilnya masih menyulitkan polisi mengungkap kasus pembunuhan ini. Pada awalnya, publik menyangka jika Mahfud merupakan pelaku pembunuhan. Namun setelah Mahfud menjalani pemeriksaan secara intensif, alhasil polisi pun menyatakan jika Mahfud suami korban tidak terlibat atas kematian dari sang istri. Sehingga masalah kematian dari Datun ini masih menjadi misteri. Di tengah-tengah, polisi sedang bekerja dengan melakukan penyelidikan, tepatnya 10 hari setelah kematian dari Datun, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pada jam 6 pagi. Polisi mendapatkan laporan dari seorang pria bernama Hartono tentang penemuan jasad pria bernama Sobikul 20 tahun di tengah-tengah kebun jagung Desa Wotan. Saat itu, tubuh Sobikul tergeletak menggunakan jaket dan sarung berwarna merah yang tidak jauh dari jalan, hingga sangat mudah dilihat oleh warga yang melintas pagi itu. Selain tubuh Sobikul, adanya sepeda motor Honda Revo berwarna hitam bernomor polisi W6858GZ yang diduga milik korban, serta ditemukan botol pestisida di lokasi kejadian. Hasil identifikasi, tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada anggota tubuhnya. Namun kondisi mulut korban berwarna biru pucat yang diduga kuat korban meninggal dunia akibat masalah sistem pernafasan sehingga mengalami kekurangan oksigen. Setelahnya tubuh korban pun segera dibawa menuju ke rumah sakit dan dokter forensik mengambil sampel darah, kuku, dan lambung guna mengetahui penyebab Sobikul meninggal dunia. Kematian dari Sobikul ini menambah teka-teki pada kasus kematian korban Datun. Lantaran Sobikul ini salah satu saksi dan baru diperiksa pada tanggal 24 Maret 2024 atau sekitar 2 hari sebelum ditemukan tidak bernyawa. Pihak kepolisian mulai menyusun setiap puzzle petunjuk pada kasus tersebut secara perlahan demi perlahan tapi pasti hingga polisi menemukan adanya petunjuk. Tidak dijelaskan secara rinci, namun polisi berhasil mengkerucutkan pada satu terduga pelaku pembunuhan. Pada tanggal 7 April 2024, pihak kepolisian berhasil menangkap satu orang pelaku bernama Asrofin berusia 40 tahun. Mirisnya, pelaku ini merupakan tetangga korban. Asrofin ditangkap di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada saat sedang bersembunyi di rumah temannya. Asrofin pun ditangkap tanpa perlawanan dan segera diamankan ke Polres Gresik guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasi polisi, terungkaplah fakta jika pelaku pembunuhan bukanlah satu, melainkan total berjumlah 3 orang. Mereka adalah Asrofin, Ahmad Midol alias Hamid, dan yang mengejutkannya pelaku ketiga, yaitu Sobikul, dan mereka merupakan tetangga korban. Dari ketiga orang tersebut, mereka memiliki peran masing-masing. Pada saat malam perampokan itu, Asrofin bertugas membuka pintu menggunakan linggis, lalu mengambil ponsel miliknya Mahfud. Sementara Sobikul membawa tali
yang dipersiapkan untuk mengikat korban. Terakhir yaitu Hamid yang menjadi otak dari kejahatan ini. Namun, apa yang menjadi alasan Hamid membunuh Datun dan melukai anak 2,5 tahun itu belum ada penjelasan rinci dari polisi, lantaran Hamid masih dalam pencarian pihak kepolisian. Setelah mengambil uang nasabah dan membunuh korban Datun, mereka pun segera melarikan diri lalu berpisah. Asrofin dan Sobikul menerima uang sebesar 8 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk berfoya-foya dan berpesta obat-obatan terlarang. Sementara sisa uang tersebut dibawa kabur oleh Hamid entah kemana. Sementara kematian dari Sobikul ini masih ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi Sobikul melakukan bundir lantaran ditemukan cairan beracun di dalam tubuhnya. Dugaan motifnya takut ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan kemungkinan kedua yaitu dibunuh oleh Hamid yang khawatir Sobikul mengakui pada saat diinterogasi oleh polisi. Pihak kepolisian menetapkan Hamid ke dalam daftar pencarian orang. Sampai video ini dibuat, Hamid yang menjadi otak pembunuhan masih dalam pengejaran polisi. Sementara Asrofin dalam tahanan oleh pihak kepolisian Kota Gresik. Semoga saja pihak kepolisian Gresik dapat segera menangkap pelaku Hamid, otak pembunuhan. Kalau bisa pada saat ditangkap, tembak saja kepalanya. Pelaku pembunuhan sadis kayak begitu layak mendapatkan tindakan tegas seperti itu. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?